Horas. Kurang kompak ya. Horas. Saya pernah bertugas di Medan. Jadi orang kita Jawa, saya latih juga bilang horas. Pertama horas. Nah, saya bilang kalau di Medan harus jelas horas. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih bahwa kita dapat berkumpul di hotel yang sejuk ini. Sudah 3 bulan ini kita dari hotel ke hotel dan sampai ke stadion velodrome. Itulah yang sungguh karunia anugerah Tuhan kepada kita. PPRSB, jangan salah, P-nya 2. Yang saya hormati Paniroy periode 2021-2024. Ada hadir Bapak Huda Dom Turgut. Luar biasa. Biasa di luar. Dan Amata Situa Joni. Ini luar biasa juga. Satu hal yang ingin saya sampaikan, Opung Hokman sebagai Ketua Paniroy periode yang lalu tidak bisa bersama kita, bergabung dengan kita karena kondisi kesehatan beliau. Dan hari Kamis yang lalu saya menghadap beliau. Jadi ya kombur-kombur lah bagaimana tentang PPRSB ini. Meskipun kesehatan dari Opung itu seperti itu, setiap hari melihat WA Group, itu grupnya Siegian ini sudah banyak Pak Pendeta. Ada yang ini, ada pertukuan dan sebagainya. Ya mungkin ini tugas sekum lah ya, karena itu agak berat itu. Saya ada posting di WA pengurus buku yang sangat bersejarah menurut saya yang dibagikan oleh Amarta Kolonel Heri Marjaga pada tanggal 7 Maret 2020. Mungkin bisa dilihat fotonya, bisa di zoom karena inilah milestone dari PRSB yang sekarang menjadi PPRSB. Tapi saya juga harus minta izin dulu dari gerombolan Paniroy ini ya. Jadi saya silopa ubi, saya silopa gadong, 2 silopa ubi. Mulut ngabe pasaton atau sambutan, saya sudah mahita dapat uli. Saya harus permisi dulu kepada Brigjen Gutman. Saya harus permisi dulu kepada Angginiba Arianton. Saya harus permisi dulu dari Tuan Selading ya. Ada yang salah dari Tuan Selading katanya. Ya. Kemudian dari Raja Situtu ya. Ya, ini setengahnya sebenarnya. Kemudian dari Tugas Cianjur, ya orang lama ya, stok lama tapi orang baru. Kemudian saya Amarta Bonjol memang tidak bisa menghadiri. Kemarin saya tanyakan tentang kesehatan beliau. Dikatakan 4 hari sudah panas tinggi, tapi akhirnya saya nggak dapat lagi kondisi terakhir. Tetapi kita mendoakan semoga Amarta Bonjol segera diberikan kepulihan kesehatannya sehingga dapat beraktivitas kembali di tengah-tengah PPRSB ini. Mungkin karena saya udah catat banyak, jadi inilah
buku ini yang dibagikan oleh Amarta Kolonel Heri Marjaga di Kompleks Jeni ini, saya melihat itu ada istilah jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Karena ini bagi saya ini sejarah yang menceburkan saya masuk mengurusi PRSB ini. Makanya ada sempat saya katakan 4 tahun saya pasang badan di PRSB ini. Bukan karena kami Martogaria anak siakangan ya, tapi betapa sedihnya saya sekarang seandainya Oputa Raja Siagian masih ada, yang ditanyakan Martogaria, dia yang gini Raja Itano ini. Ya kan? Tapi ada waktunya, makanya saya bilang tadi. Inilah yang betul ini kan. Jadi teruskan, jalanmu sudah benar. Jadi saya lihatlah rundown acara di pengumuman dari Paniroi ini. Kadang kata tak ada kan? Sudah, dia tak kayak manibil angkor, tidak pernah. Maka saya lihatlah dari 7 Paniroi itu ada tidak ada. Saya rasa ada tapi tidak ada. Itu yang disebutkan di situ. Itulah kesedihan saya sebagai Hahadu Limuna. Alangkah indahnya seperti apa yang disampaikan Bapak Pendeta tadi. Saya kira tadi Bapak Pendeta ini Siagian juga ya. Nah, jadi jas merah yang saya katakan tadi, tanggal 7 Maret 2020 memutuskan. Ini yang sebenarnya tidak ada notulennya ya. Memutuskan bahwa calon ketua umum periode 2020-2023 adalah dari Padukuhan Toga Cianjur dan Pumatun. Ini harus kita pegang. Kenapa dari Raja Situtu tidak mencalonkan? Karena Amarta Logan mengatakan pada saat itu, saya saksi hidupnya, bahwa Raja Situtu baru saja menjabat. Nah, itulah makanya diputuskanlah pada tanggal 7 Maret 2020 tidak memperdulikan SK dari Kemenhukam, tapi keputusan, lihat judulnya di sini, rapat dengar pendapat Padukuhan PRSB se-Jabodetabek dengan Dewan Paniroi PRSB Jabodetabek. Ini buktinya. Ini saya simpan ini. Cepat hilang. Tapi saya cari-cari dapat juga. Jadi terima kasih Amang Kolonel. Dan luar biasa pekerjaan dari, kalau sebenarnya kalau tidak di Kompleks Jeni itu mungkin ada juga pertengkaran-pertengkaran. Tapi saya lihat Amarta Kolonel Heri Marjaga menyiapkan anak buah. Iya, berseragam. Mungkin nggak disadari, tapi saya lihatlah aura pada saat itu. Dan saya 7 Maret 2020 itu sebenarnya saya ada tugas saya, tapi karena Opung Homan menugaskan saya untuk mewakili beliau pada pertemuan itu, ya, jadi suasana satu hari itu di hari Sabtu 7 Maret 2020 itu sangat mencekam. Ya, saya tidak tahu ya apa yang bisa menyebabkan itu mencekam. Tapi pada tanggal 12 Maret 2020 di Lapo Kudian dilaksanakanlah pemilihan ketua umum, namun hasilnya deadlock. Ini Amarta Alex ada di sini. Ya, ini saya ceritakan mungkin 1 jam lah ya. Enggak, saya coba mempersingkat. Kemudian pandemi COVID 2019 membatalkan pesta Bona Tahun yang sudah hampir dilaksanakan. Bahkan gedung di Kelapa Gading ya. Ya, kapasitasnya 40.000.
Di luar. Karena diperkirakan Siagian ini oleh seorang Makden memperkirakan 4.000 orang akan hadir. Nah, makanya kalau kita lihat bahwa tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Tidak ada yang kebetulan. Saya bukan kebetulan jadi Paniroy. Tuhan yang memberikan anugerah itu kepada kami bertujuh tadi. Agak sombong dikit kan, biar agak berbobot Paniroy ini. Jangan cuma sekum aja yang berbobot. Nah, COVID 2019 itu sebenarnya sangat meruntuhkan peradaban dunia, ya. Bayangkan kita biasa sedikit, jaga jarak. Kemudian semua harus pakai masker. Mungkin Ahmad Tajidin nggak datang ya. Saya lihat Ahmad Tajidin itu masih terus pakai masker. Ketakutan kali aku pikir. Kemudian kita dilarang salaman, ya. Nah, tapi anehnya begitu diberikan tahun lalu COVID dinyatakan menjadi endemi, ya, pandemi menggoncang seluruh dunia, endemi ya lokal aja gitu ya. Tetapi ada kawan kita yang justru memisahkan dari kita. Ini suatu problemnya. Oleh karena itu saya sampaikan pada periode dari Amata Bonjol dan Sekumnya Amata Bangun, ini adalah luar biasa. Ada suatu bahaya laten yang sudah bertahun-tahun menggerogoti PRSB ini. Bahaya laten itu adalah setiap pemilihan ketua umum banyak gonjang-ganjingnya. Maka saya harus berterima kasih kepada pengurus periode yang lalu. Diresmikanlah anggaran dasar anggaran rumah tangga nomor 8 tanggal 24 September 2023. Ini luar biasa. Sangat kita berikan penghormatan. Tim 9 yang bekerja begitu keras. Begitu kerasnya. Ya memang katanya kalau nggak keras nggak bisa bekerja. Jadi luar biasa kalau saya lihat tim 9 ini, karena itulah makanya ada bisa kita merayakan pemilihan ketua umum pelantikan ketua umum tanggal 24 di Hotel Haris, ya kan? Sebulan kemudian kita Marbona Town. Itu Bona Town yang sangat luar biasa menurut saya. Tepuk tangan dulu kita kepada ketua panitia. Yang Pak Haji yang pakai peci. Nah, kemudian kalau kita lihat inilah mempersatukan kita, meskipun ada yang tidak mau, nggak apa-apa, ya kan? Saya katakan dari kesedihan hati saya sebagai Hadoli, anak siakangan dari 7 kita peperangan Siagian ini. Nah, di situ lengkap semua. Saking lengkapnya, saya nggak berani memprint hard copy-nya, karena anggaran dasar terdiri dari 111 pasal, ya. Anggaran rumah tangga 161 pasal. Ini cari pasal ini sebenarnya. Bayangkan kalau dijumlahkan 272 pasal. Kan luar biasa daripada anggaran dasar yang nggak jelas waktu sebelum-sebelumnya, ya, yang membuat pertengkaran kita, ya. Kemenhukam memberikan keputusan tanpa merubah anggaran dasar sore-sore. Nah, jadi saya memang tukang obat, tapi saya tidak segan-segan melawan ahli hukum. Nah, jadi ibu bapak sekalian, saya jelaskan ini karena sudah lengkaplah di anggaran dasar anggaran rumah tangga ini. Meskipun ada satu orang Paniroy yang tidak mau tanda tangan, sudah dipaksa sebenarnya, dipaksa. Ini terjadi juga di kompleks Jenny.
Memang luar biasa. Tepuk tangan dulu kita kepada Polres Ciawi. Nah, jadi Ketua Umum tadi sudah menyampaikan tugas-tugas dari Paneroy. Saya yakin kami bertujuh ini belum membaca. Saya sudah baca. Jadi sebenarnya tugas dari Paneroy itu sangat besar. Memang kita akui. Sementara wewenangnya hanya tipis-tipis saja. Tipis-tipis saja. Nah, oleh karena itu kepada dong aku Paneroy, ya kita laksanakanlah apa perintah daripada Ketua Umum kita. Ini membuat kita sangat senang. Sekali lagi, anggaran dasar, anggaran rumah tangga tadi menghilangkan bahaya laten yang ada selama ini di lingkungan kita. Sekarang saya kepada Amata Gideon dan Amata Sekum yang kelas berat tadi ya. Punguan marga dekat dengan tekanan dan konflik internal, maka dibutuhkan mediator yang punya kemampuan menjembatani. Ini jadi jangan ditugaskan dulu Paneroy untuk mendamaikan yang 1,5 parupun tadi. Ini bukan mengelak-elak ya. Jadi mari, tapi saya mau mengakui betapa bahagianya saya begitu terpilih Amata Gideon Segian Boris Simanjuntak menjadi resmi, karena saya agak terlibat awal-awalnya, tetapi kami lempar handuk. Karena saya merasa juga tidak mampu, dan saya saya tidak kebetulan ya menolak jadi ketua Martogaria. Ini ketua kami ada di sini. Jadi prosesnya panjang dan kami tentunya mohon maaf, tapi itulah yang terbaik. Coba kalau saya yang jadi ketua, saya kan tahu semua dari mulai kompleks J ini. Jadi mungkin ada sedikit dendam bagi saya. Tapi Amata Gideon sekarang adalah seperti buku yang belum ada tertulis. Maka sekarang dengan Sekum tulislah apa kegiatan kita selama 3 tahun. Kemudian yang saya lihat juga susunan pengurus PRSB periode 2024-2027 93 orang. Terdiri dari 1 ketua umum, 4 wakil ketua umum, hadir semua ya, berempatnya ya. Ini luar biasa. Kami juga dengan Opung Hokman selalu berkonsultasi bagaimana baiknya susunan pengurus ini. Kemudian 1 Sekum dan 4 anggotanya luar biasa kan? 4 wakil Sekum, 14 ketua bidang, 11 orang DPK. Mungkin agak berkurang ya, karena saya sempat masuk situ. Ya, juga ada lagi yang mungkin menjadi Amata Henry ya. Mungkin, tapi mungkin dicari aja gantinya. Ya, dicari aja gantinya. Jadi biar agak rame ini. Kemudian 12 ketua wilayah. Ya. Saya ketemu kemarin di pesta ketua wilayah Jakarta Timur 2. Jadi saya salut sama Amata Gideon. Wah, dia betul-betul memang ketua umum. Tepuk tangan sekali lagi. Jadi datanglah ketua wilayah yang dari Jakarta Timur 2 ini. Dipaksanya PP resmi kan? Jadi jangan PRSB, PPRSB. Jadi itulah kemarin ada pesta Martogaria kemarin dihadiri oleh Amata Gideon. Jadi ini. Kemudian meskipun ramai yang saya bilang 93 orang, ditambah lagi kami berenam kita dari Paneroy. Jadi 99. Luar biasa. Itulah yang akan dipimpin oleh
Mata Gideon ini, maka tapi yang satu yang sangat kita syukuri, tidak ada orang toksik di dalam. Benar, coba periksa orang 99 orang itu, semua mendukung Mata Gideon. Apapun yang terjadi, ya kan? Terjadilah. Oleh karena itu, meskipun orangnya berjumlah 99 orang, setiap orang punya kontribusi. Baik itu apa ya istilahnya itu, di dalam kepengurusan itu bagian yang terbawah kontribusinya sama. Ya, mari kita berkontribusi agar lincah kepengurusan PPRSB 2024-2027 ini. Kemudian fleksibel. Maksudnya fleksibel ini mungkin terlalu lama ya kalau di ini kan. Tapi dalam kenyataannya kita itu punya modal sosial untuk menghadapi masalah-masalah di pemungutan itu. Dan yang terakhir tentunya kita harus responsif. Responsif bukan reaktif ya. Jadi responsif itu ada terasa tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah tersebut demi mewujudkan pemungutan yang efektif dan efisien. Bona tahun yang kemarin memberikan energi dan antusiasme bagi kita dan sukacita di velodrome akan membawa PPRSB naik kelas ke level yang lebih baik. Sekarang kemarin tinggal kelas kita 4 tahun itu tinggal kelas ya, 1 tahun lah yang tinggal kelas kan kemarin itu tahun 2020 sampai 2021. Tapi selanjutnya kita naik pelan-pelan. Mata Bonjol adalah seorang yang sangat sabar sekali. Dia dimaki-maki oleh, nggak usah saya kasih tahu, nanti ada yang dendam. Beliau masih mendatangi rumahnya, ya luar biasa. Nah, jadi beliau nggak ada di tengah-tengah kita, tapi saya sangat salut. Setiap orang tidak ada yang sempurna, tetapi saya akui kesabaran dari Mata Bonjol membuat 3 tahun dalam periodenya itu sukses dijalani meskipun badai selalu mengancam. Dan juga kepada Angginiba Bangun Siagia, luar biasa, tidak banyak mengeluh, tapi banyak diamnya. Oleh karena itu, sekarang saya mengakhiri sambutan saya yang agak panjang ini. MS Tabatua Perlinggoman di Siboro. Debatalo Silatua, saya Tong Mahita di Paroro. Kita berikan aplaus yang meriah sekali lagi untuk Amang Zisman Siagian bersama Panyaran Inang Boru Siregar.